Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang energi dan daya listrik. Bagian yang pertama adalah energi listrik. Rumusan untuk energi listrik adalah W sama dengan P dikalikan I dikalikan T. Ini adalah rumusan utama dari energi listrik. W sama dengan P dikalikan I dikalikan T. Kemudian rumusan ini bisa dijabarkan menjadi W sama dengan I kuadrat dikalikan R dikalikan T. Rumusan ini berasal dari, jadi ketika P-nya, jadi ketika P yang ini diganti dengan rumusan P sama dengan I, P sama dengan I dikalikan R. Jadi ketika P-nya diganti dengan rumusan I kali R, maka akan menjadi I kali I sama dengan I kuadrat dikalikan R dikalikan T. Lantas, rumusan ini juga akan berubah lagi menjadi W sama dengan P kuadrat dibagi R dikalikan T. Jadi rumusan yang ketiganya, rumusan energi adalah W sama dengan P kuadrat dibagi R dikalikan T. Rumusan ini yang P kuadrat per R kali T ini, yaitu ketika rumusan I-nya, jadi ketika rumusan I-nya diganti dengan I sama dengan P dibagi dengan R. Jadi ketika I-nya diganti dengan P dibagi R, maka rumusannya akan menjadi P kuadrat, jadi P kuadrat dibagi R dikalikan T. Jadi yang ini P per N dikuadratkan jadi P kuadrat dibagi R kuadrat dikali R kali T, maka akan menjadi P kuadrat dibagi R dikalikan T. Jadi ini adalah rumusan energi listrik. Jadi ada 3 rumusan, yaitu W sama dengan P kali I kali T, yang kedua I kuadrat dikalikan R dikalikan T, dan yang ketiga P kuadrat dibagi R dikalikan T. Jadi karena ada 3 rumusan, maka kita harus bisa memilih kira-kira rumusan mana yang dipergunakan. Jadi rumusan yang digunakan adalah berdasarkan data yang diketahui. Sedangkan notasinya adalah W adalah energi listrik, satuannya adalah Joule. Kemudian P tegangan listrik, satuannya Volt. Lantas I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah Ampere. R adalah hambatan listrik, satuannya Ohm. Dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Jadi ini adalah rumusan energi listrik beserta notasinya. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Suatu elemen pemanas listrik mempunyai hambatan 20 ohm dan dialiri arus listrik sebesar 2 ampere selama 1 menit. Pertanyaannya, tentukan energi listrik yang digunakan. Maka berdasarkan contoh ini, maka data yang diketahuinya yang pertama adalah hambatan. Jadi R-nya adalah 20 ohm. Ini berasal dari ini, hambatan
20 ohm. Kemudian yang berikutnya adalah I-nya sama dengan 2 ampere. Datanya dari sini yaitu 2 ampere. Dan yang terakhir adalah waktu. Waktunya 1 menit dari sini. T-nya adalah 1 menit. Kemudian 1 menit kita konversikan ke dalam sekon. Dari 1 menit ketika dikonversikan ke dalam sekon akan menjadi 60 sekon. Dan yang ditanyakan adalah berapakah W-nya. Jadi berapakah W-nya? Maka kita jawab. Jadi data yang diketahui adalah R, kemudian I, dan T. Jadi ketika data diketahuinya adalah R, I, dan T, maka rumusan W-nya yang mana dari 3 rumusan tersebut? Jadi rumusan yang digunakan adalah yang kedua, yaitu I kuadrat dikalikan R dikalikan T. I-nya diketahui, R-nya juga ada, dan T-nya ada. Jadi inilah rumusan yang digunakan untuk mencari energi listriknya. Maka data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Diketahui I-nya adalah 2, kemudian R-nya 20, dan T-nya adalah 60. Lantas, ini 4 adalah hasil dari 2. 2 kuadrat, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga nilai energinya adalah sebesar 4.800 Joule. Jadi inilah 4.800 adalah hasil dari perkalian 4 kali 20 sama dengan 80. 80 kali 60 sama dengan 4.800 Joule. Kita teruskan ke bagian 2-nya adalah daya listrik. Rumusan untuk daya listrik adalah ini rumusan utamanya P sama dengan W dibagi T. Ini adalah rumusan utama dari daya listrik. P sama dengan W dibagi dengan T. Kemudian rumusan ini dijabarkan lagi menjadi P sama dengan P dikalikan I. Rumusan ini berasal ketika W-nya diganti dengan rumusan W sama dengan P kali I dikali T. Jadi ketika rumusan W-nya diganti dengan rumusan P kali I kali T, maka rumusan dayanya akan menjadi P sama dengan P dikalikan I. Kemudian rumusan ini juga bisa dijabarkan lagi menjadi rumusan P sama dengan I kuadrat dikalikan R. Rumusan ini I kuadrat dikalikan R adalah rumusan ketika P-nya yang ini rumusan P-nya dikali dengan P sama dengan I dikalikan R. Jadi ketika P-nya diganti dengan I kali R, akan rumusannya I kali I sama dengan I kuadrat dikalikan R. Lantas rumusan ini juga bisa diuraikan lagi menjadi P sama dengan P kuadrat dibagi dengan R. Jadi rumusan yang ini juga yang ini diuraikan lagi bisa menjadi rumusan P kuadrat dibagi dengan R. Rumusan ini berasal dari
ketika yang I-nya nih, ketika yang I-nya nih, ketika yang I-nya diganti dengan I sama dengan I sama dengan P dibagi dengan R nih. Jadi ketika I-nya diganti dengan rumusan P per R, maka rumusan ini dijabarkan menjadi, rumusannya menjadi P kuadrat dibagi dengan R. Jadi ini ada 4 buah rumusan daya. Ini rumusan utamanya, P sama dengan W dibagi T. Ini adalah penjabarannya, P sama dengan P kali I. Kemudian yang ketiga, P sama dengan I kuadrat dikali R. Dan rumusan yang keempat adalah P sama dengan P kuadrat dibagi R. Jadi, karena ada 4 rumusan, maka kita harus bisa memilih kira-kira rumusan mana yang digunakan. Jadi, rumusan yang digunakan berdasarkan data yang diketahui. Kemudian rumusan berikutnya adalah, jadi rumusan berikutnya adalah rumusan yaitu P2 sama dengan P2 dibagi P1 dikuadratkan dikalikan P1. Ini adalah rumusan perbandingan ketika ada daya yang tertulis dan daya yang digunakan, juga tegangan yang tercantum dengan tegangan yang digunakan. Jadi ini rumusan yaitu perbandingan antara daya yang tercatat dengan daya yang sesungguhnya digunakan. Sekarang notasinya nih. Jadi P1 adalah daya listrik yang tercantum atau tertulis. Kemudian P2 adalah daya sesungguhnya, artinya daya yang digunakan. Kemudian P1 adalah tegangan yang tercantum atau yang tertulis. Dan P2 adalah tegangan yang digunakan. Sedangkan yang ini adalah energi, kemudian ini waktu, kemudian I adalah kuat arus, R adalah hambatan. Kita langsung ke contoh soalnya. Jadi kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Contoh yang pertama. Pada sebuah lampu tertulis 25 watt 220 volt. Pertanyaannya, tentukan hambatan dalam lampu tersebut. Maka berdasarkan contoh ini, maka data yang diketahui adalah P-nya 25 watt. Nih, jadi P 25 watt dari sini 25 watt. Kemudian yang berikutnya adalah P-nya 220 volt dari sini, 220 volt. Dan yang ditanyakan adalah R. Maka kita jawab. Berdasarkan data yang diketahui adalah P, kemudian P, sedangkan ditanyakan R, maka kira-kira dari 4 rumusan daya, manakah rumusan yang digunakan? Maka dijawab nih. Maka rumusan yang digunakan adalah P sama dengan P kuadrat dibagi dengan R. Jadi data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan ini. Sedangkan yang ditanyakannya adalah R. Maka dari rumusan P sama dengan P kuadrat dibagi R, maka karena yang ditanyakan R, maka rumusnya akan menjadi R sama dengan P kuadrat dibagi dengan P. Tinggal datanya, yang data diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Diketahui tegangannya adalah 220, dayanya adalah 25. 48.400 adalah hasil dari 220 kuadrat.
Jadi 220 kali 220 sama dengan 48.400. Sehingga 48.400 dibagi 25, hasilnya adalah 1936 ohm. Jadi hambatannya adalah sebesar 1936 ohm. Kita teruskan ke contoh 2. Ini contoh yang kedua berkaitan dengan daya listrik. Sebuah keluarga atau sebuah rumah menyewa listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, tentukan A. Daya yang digunakan, yang B. Jumlah lampu maksimum yang dipasang. Jadi inilah contoh yang kedua berkaitan dengan daya. Maka berdasarkan contoh ini, data yang diketahuinya adalah yang pertama, nih, daya totalnya adalah 500 watt. Datanya dari sini, sebesar 500 watt. Kemudian yang kedua, P1 adalah 100 watt. Ini dari sini. Jadi kalau P1 adalah daya yang tercantum atau daya yang tertulis. Jadi daya yang tertulis adalah 100 watt. Jadi jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu, nih, jadi adalah daya yang tertulis. Kemudian yang berikutnya adalah tegangan yang tertulis adalah 220 volt, datanya di sini. Jadi kita harus bisa, kalau P1 apa, P1 apa. Jadi kalau P1 dan P1 adalah yang tercantum, sedangkan kalau P2 dan P2 yang digunakan. Kemudian P2-nya adalah 110 volt, datanya dari sini. Ini adalah tegangan yang digunakan. Tegangan yang digunakannya adalah 110 volt, jadi P2. Yang ditanyakannya adalah yang A, berapakah daya yang digunakan, berarti P2, dan yang B-nya adalah berapakah jumlah lampu yang bisa dipasang. Maka kita jawab, bagian A rumusannya adalah P2 sama dengan P2 dibagi P1 kemudian dikuadratkan dikalikan P1. Maka data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Diketahui P2-nya adalah 110, P1-nya adalah 220, dan P1-nya adalah 100. Lantas 12.100 adalah hasil dari hasil dari 110 dikuadratkan. Jadi 110 dikuadratkan hasilnya adalah 12.100, sedangkan 48.400 adalah hasil dari pengkuadratkan 220. Jadi 220 kuadrat sama dengan 220 kali 220 sama dengan 48.400. Lantas 0,25 adalah hasil dari pembagian 12.100 dibagi 48.400. Jadi 12.100 dibagi 48.400 hasilnya adalah 0,25. Sehingga 0,25 dikalikan 100 sama dengan 25 watt. Jadi daya yang digunakannya adalah sebesar 25 watt. Kemudian kita bagian B.
berapakah jumlah lampu maksimum yang bisa dipakai. Jadi rumusannya adalah N sama dengan P total dibagi dengan daya yang digunakan. Daya yang digunakan adalah jawaban bagian A. Jadi kita masukkan dalam data yang diketahui ke dalam rumus saya ini. P totalnya diketahui 500, kemudian P2-nya hasil dari bagian A adalah 25. Sehingga 500 dibagi 25 sama dengan 20. Sehingga jumlah lampu yang bisa dipasang adalah sebanyak 20 buah lampu dengan daya 25 watt. Demikian pembahasan mengenai energi listrik dan daya listrik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.